أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَزَقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Yang terhormat Ustaz Zahid Al-Muzahid dan yang saya banggakan Satria Tropik yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid dan insyaallah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya serta tabi'in wa tabi'atnya. Ada perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengibaratkan mentalitas orang-orang beriman itu seperti lebah. Sifat-sifat manusia ketika dinisbahkan kepada binatang sering berkonotasi negatif. Contohnya, manusia bermental tikus. Mengapa seperti tikus? Karena amalan tikus itu sering menggerogoti barang yang disimpan baik-baik. Uang negara disimpan baik-baik digerogoti oleh tikus. Hutan lindung yang dijaga digerogoti oleh manusia tikus. Lalu ada manusia bermental monyet. Seperti apa sifat monyet itu? Apa pertama bagus? Coba monyet dikasih bisa. Coba monyet dikasih pisang, dimakan penuh di mulutnya. Dikasih lagi, tangannya mengambil lagi. Dikasih lagi, kakinya pun bisa memegang. Tangan penuh pisang, kaki penuh pisang. Di sampingnya ada temannya dikasih pisang, diambil juga pisang temannya. Manusia bermental monyet menjadi penghalang tumbuhnya pembangunan, sehingga terjadi gunung yang sudah tinggi ditimbun, sumur yang sudah dalam digali. Jadi sifat manusia ketika dinisbahkan kepada binatang sering berkonotasi negatif. Tapi kali ini Rasulullah mengibaratkan mentalitas orang-orang beriman itu seperti lebah. Mengapa seperti lebah? Yang pertama, lebah itu hanya menghisap saripati bunga saja, tidak pernah menghisap yang lain. Yang dihisap selalu saripati bunga. Orang mukmin itu mentalitasnya seperti lebah, yang dimakan yang Allah ridho, yang diminum yang Allah ridho. Karena begitu makanan dan minuman itu masuk ke perut kita, lalu digiling oleh perut besar kita, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel dan saraf, maka dia akan cenderung kembali dari mana makanan dan minuman itu berasal. Kalau makanan dan minuman itu berasal dari makanan yang haram, maka dia akan cenderung berpikiran yang haram juga. Akibatnya perbuatannya akan selalu mengarah kepada yang haram. Kita hidup di mana dunia semakin bergelombang, persaingan semakin ketat dan tajam. Tapi seiring dengan itu, manusia mempunyai banyak pilihan. Jangankan soal makan dan minum, soal ibadah pun manusia sekarang sudah banyak pilihan. Di depan rumahnya ada masjid. Tapi ada seorang pemuda yang memilih sholat di masjid di masjid yang lebih jauh, sampai ia membayar taksi. Ketika tetangganya bertanya dengan rasa heran, Bung, lu kenapa sholat di masjid di masjid sana? Kenapa nggak di depan rumah lu aja? Depan rumah lu kan ada masjid. Lalu pemuda itu menjawab, iya bang, gue sholat di masjid sana memang tambah jauh, sampai gue dalam bayar taksi. Tapi di sana khutbahnya bagus, imamnya fasih, sholatnya juga bagus. Lah di masjid kita boro-boro, khutbahnya doang pakai bahasa Arab, pasti kita jangan ngerti apalagi gua. Ibadah pun sekarang sudah banyak memilih. Begitulah. Kemudahan yang dihasilkan oleh ilmu dan teknologi menyebabkan manusia mempunyai banyak pilihan. Oleh karena itu, alasan dan pangan filter harus kuat. Orang mukmin itu mentalitasnya tidak asal pakai, tidak asal minum, tidak asal makan, tapi ada qarin. Allah ridho apa tidak? Yang dimakan yang Allah ridho, yang diminum yang Allah ridho, bahkan yang dipakai pun yang Allah ridho. Yang dihisap saripati bunga, yang dimakan hanya makanan yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik di mata orang lain, dan yang menurut kita enak belum tentu enak di mata orang lain.
Jadi mentalitasnya baik apa yang dikatakan baik menurut Allah, dan tidak baik apa yang dikatakan tidak baik menurut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dari lebah, dimanapun ia hinggap tidak pernah ada dahan yang patah. Kemanapun ia terbang, dimanapun ia hinggap tidak pernah ada dahan yang patah. Kalau ini mentalitasnya orang Muslim, kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, maka kita menjaga namanya yang jarak dari lingkungan kita. Keuntungan kita sebagai manusia itu masih rentan. Waktu-waktu belum seperti terselesaikan. Di Papua sana, di daerah terpencil sana, bahkan di kota-kota besar di berbagai daerah lainnya masih sering terjadi namanya tawuran. Hanya karena hal sepele, hanya karena hal yang kecil. Orang mukmin belum dianggap beriman apabila tangannya belum aman dari gangguan lidah dan tangannya. Wallahu la yu'min. Sampai 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah,